Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung di dalam I Start With Jesus. Dan di pagi hari ini baiklah kita memulai hari kita dengan kita datang di hadirat Tuhan. Kita membawa ungkapan syukur kita dan kita menyanyikan pujian mazmur yang terbaik buat nama Tuhan yang kudus. Mari juga persiapkan roti dan anggur Bapak Ibu Saudara, karena kita juga akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 38 dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari sama-sama kita hampiri tahta Tuhan. Dia Tuhan Allah yang bertahta, yang berkuasa, sampai selama-lamanya Engkau tetap Allah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kita katakan kembali, betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu dan tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya
Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Meskipun kami menghadapi badai cobaan, tantangan dalam kehidupan kami Tuhan, selamanya tidak akan mengubah kenyataan bahwa Engkau Tuhan yang bertahta dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur Tuhan. Kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Yesus kami tinggikan, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak. Aku lihat kebaikan-Mu, Haleluya. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mulia. Kau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan di atas kayu salib itu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kita katakan kembali bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Katakan Kau setia. Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi kita katakan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program I Start With Jesus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini,
Saya percaya kita dibangunkan dari tempat tidur kita, dari istirahat kita. Tuhan punya maksud dan Tuhan punya rencana agar setiap kita boleh melangkah terlebih dahulu di dalam kemuliaan Tuhan. Izinkan firman Tuhan memandu kita, izinkan hadiratnya membawa kita ke dalam pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara sudah diberkati di dalam pujian penyembahan yang luar biasa diurapi. Anda menikmati setiap pujian tersebut, Anda menikmati setiap penyembahan di dalam hadirat Tuhan. Lawatan Tuhan bekerja dan bergerak bagi setiap saudara. Baik saudara yang ada di luar kota, di luar negeri, yang ada di rumah, atau yang sedang ada di jalan dimanapun Anda berada, Tuhan tetap bekerja, kuasanya tetap beracara bagi setiap saudara. Nah sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mau satukan hati untuk kita minta bimbingan Roh Kudus agar kita paham setiap hal yang ada di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami di hari ini. Kami boleh bangun dari istirahat kami dan kami boleh menikmati segala kebaikan, segala pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, berbicara bagi setiap kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah judul hari ini yaitu tentang berbagi kasih Allah, yaitu kasih yang menggerakkan panen. Ya, berbagi kasih Allah, kasih yang menggerakkan panen. Saya tertarik membawakan tema ini terambil dari Lukas pada pasalnya yang ke-10, pada ayat yang kedua. Kata Yesus seperti ini saudara. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja ke dalam tuaian itu. Nah, saya tertarik ketika menyampaikan firman ini, saya rindu agar setiap kita paham. Karena tujuan daripada firman hari ini adalah menegaskan bahwa tugas memberitakan Injil itu bukan hanya milik penginjil profesional. Bukan hanya milik gembala atau hamba Tuhan. Tetapi ternyata tugas menginjil adalah menjadi tanggung jawab setiap orang percaya. Yaitu bukan didorong oleh rasa bersalah, tetapi didorong oleh rasa kasih yang kita alami sendiri dari Kristus. Untuk itu kita perlu belajar hal yang luar biasa di hari ini. Yang pertama kita pelajari bahwa ternyata setiap orang percaya itu dipanggil untuk memiliki hati yang mengasihi jiwa-jiwa. Saya percaya saudara ketika Anda bertobat percaya Tuhan Yesus, di dalam diri Anda ada dorongan yang kuat untuk bisa mengasihi orang lain, untuk bisa mengampuni orang, untuk bisa artinya punya hati untuk menolong orang-orang di sekitar saudara. Sebagaimana Anda diselamatkan, Anda pasti punya hati dorongan juga untuk mau agar mereka juga diselamatkan. Karena dalam 2 Korintus pada pasal 5 pada 14 dikatakan, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Itu kata-kata Paulus. Jadi Paulus mengatakan kepada setiap jemaat yang dia layani, khususnya di Korintus, dia berkata, penginjilan apapun yang dilakukan, semuanya dasarnya karena kasih Kristus yang bekerja di dalam dia. Penginjilan itu bukan hanya tugas penginjil. Semua murid Kristus, termasuk kita yang menyaksikan acara ini, kita dipanggil sebagai murid Kristus untuk memiliki hati yang mengasihi bagi jiwa-jiwa. Kita ini tidak sedang menyampaikan teori, percayalah saudara. Tetapi kebenaran hidup yang berpusat pada kebangkitan Yesus, itu yang sedang kita beritakan. Makanya penerapannya adalah ini sudah saatnya. Kita bukan lagi sibuk membicarakan tentang perkataan Yesus. Melainkan kita seharusnya sibuk untuk menghidupi perkataan Yesus, untuk menerapkan kehidupan Yesus yang penuh kasih kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Saya takut banyak orang Kristen cuma sibuk ngomongin apa yang diomongin Yesus. Mendebatkan apa yang dibicarakan Yesus. Makanya antara gereja yang satu dengan gereja yang lain sibuk masalah doktrin. Hanya gara-gara sibuk membicarakan apa yang dikatakan oleh Yesus. Terus juga banyak orang Kristen juga sibuknya juga hanya untuk antar satu pendeta dengan pendeta lain, hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan lain. Sibuk juga tentang perkataan siapa yang lebih tepat, perkataan siapa yang lebih benar tentang menjelaskan perkataan Yesus. Hari ini kita berhenti untuk berbicara seperti itu, kita harus jadi dewasa. Yang perlu kita lakukan adalah praktekkan kehidupan Yesus di dalam kehidupan kita. Bukan karena label, bukan karena bendera, tapi karena kita mengasihi Yesus.
Pelajaran yang kedua adalah kasih Kristus yang dirasakan pribadi itu menjadi tenaga penggerak paling dahsyat. Karena Efesus 3 pada ayat 19, lihat dikatakan begini, dan dapat mengenal kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan, supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dan Yohanes 13 ayat 35 juga berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu garis bawah di sini, jikalau kamu saling mengasihi, bukan saling berdebat satu dengan yang lain. Jadi saudara bisa lihat di sini bahwa kasih itu bukan sekedar kata-kata. Kasih yang dialami secara nyata itu membuat orang Kristen mula-mula itu menjadi berbeda. Jemaat mula-mula itu tidak punya teknologi, saudara. Mereka tidak punya media sosial. Tetapi mereka memiliki kasih yang mampu mengubahkan dunia. Wow, hebat ya. Makanya kenapa Tuhan panggil kita untuk kembali kepada kasih mula-mula. Kalau saya kasih ilustrasi, saudara, orang percaya yang mengalami kasih Allah itu seperti gelas yang meluap. Dia tidak bisa menahan kasih itu untuk dirinya sendiri saja. Nah, kasih itu dari Tuhan itu, kasih itu sifatnya melimpah dan akan membasahi orang yang ada di sekitarnya. Itulah orang yang di dalam kasihnya Tuhan. Pelajaran yang ketiga adalah penginjilan tanpa kasih. Ingat baik-baik, penginjilan tanpa kasih itu menjadi dingin dan menjadi tidak efektif. Dalam 1 Korintus 13 pada ayat yang pertama dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang. Kenapa ayat ini disampaikan? Karena ada begitu banyak penginjilan zaman sekarang, itu penuh dengan teknik. Penginjilannya penuh dengan kaya dengan ilustrasi, tampak memotivasi dalam penyampaian, tetapi seringkali kering dalam kasih mereka. Kita sering memotivasi orang dengan rasa bersalah. Atau dengan perkataan seperti ini, kalau kamu tidak bersaksi, wah kamu berdosa sekali sama Tuhan. Sehingga orang harus bersaksi, kalau enggak mereka bersalah dan merasa berdosa. Tetapi pendekatan seperti tadi itu menjadikan kita mirip sekte yang suka mengetuk pintu tuh. Yang datang ke rumah-rumah berdebat, ya seperti para saksi yang ke rumah-rumah gitu ya. Mereka berdebat tentang Alkitab dan lain sebagainya. Bukannya menjadi seperti tubuh Kristus dalam gereja mula-mula yang senantiasa menyatakan kasih antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Nah, pelajaran yang keempat adalah kebangunan rohani itu dimulai dari pemulihan kasih pribadi kita dengan Kristus. Itu dulu dimulai. Karena Yohanes 21 pada ayat yang ke-15 berkata, Yesus bertanya kepada Petrus, lihat pertanyaan daripada Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, sebelum Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku, ya kan? Yesus bertanya ini dulu. Yesus tidak minta kita melayani dulu sebelum kita bisa mengasihi Tuhan. Tidak. Yesus tidak minta mereka melayani dulu. Tapi yang Tuhan tanya adalah, apakah engkau mengasihi aku? Artinya begini, kita ini tidak bisa memberi orang apa yang tidak kita miliki. Hanya orang yang mengalami kasih Tuhan secara nyata lah di dalam dirinya yang bisa menyampaikan kasih itu kepada dunia. Kalau kita nggak pernah sadari bahwa kita sangat dikasihi, kalau kita nggak pernah menyadari bahwa kita pribadi yang diampuni, kalau kita nggak pernah menjadi pribadi yang sangat diberkati Tuhan, nggak mungkinlah kita bisa mengasihi orang, nggak mungkinlah kita bisa mengampuni orang, nggak mungkinlah kita bisa memberkati orang. Sadar dulu bahwa kita adalah orang yang dikasihi, diampuni, dan diberkati. Nah, penerapannya adalah, sudahkah kita mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu dulu coba tanyakan pada diri kita. Apakah kasih Kristus itu masih sampai hari ini membakar hati kita? Ataukah kita ini bergeraknya hanya karena rutinitas sebuah pelayanan? Nah, saya mau tutup dengan ajakan ini dalam Roma 5 pada ayat yang ke-5 berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Wow, berarti kasih Allah sudah dicurahkan di dalam diri kita oleh Roh Kudus. Berarti saya simpulkan, dunia tidak butuh lebih banyak argumen. Dunia membutuhkan kasih yang nyata. Anda dan saya dipanggil bukan untuk memperdebatkan, tetapi untuk menjadi kesaksian kasih Kristus yang hidup kepada orang-orang di dunia ini. Untuk itu mari, setiap kita yang ada di channel ini, mari kita minta Tuhan untuk menyegarkan kasih-Nya
di dalam hati kita. Minta Tuhan, Tuhan segarkan kasih-Mu. Buat aku kembali kepada hati yang mengasihi kasih mula-mula. Anda boleh minta. Kalau Anda mulai kering, kalau Anda mulai dingin, Anda mulai minta untuk disegarkan, untuk dibakar kembali apinya di dalam hatimu. Dan selanjutnya biarlah setiap pelayanan kita, setiap kesaksian, dan penginjilan yang kita lakukan, semuanya itu keluarnya dari hati kita yang penuh kasih, bukan karena sekedar rutinitas. Dan saya berdoa buat saudara, saudara mengalami pelayanan, satu aktivitas yang sangat-sangat berbeda. Mari kita berdoa. Tuhan, pulihkanlah kasih-Mu dalam hidupku. Biarkanlah kasih-Mu menjadi alasan aku bersaksi dan melayani. Pakailah aku Tuhan, menjadi alat kasih-Mu yang hidup bagi dunia yang haus dan lapar ini. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku dipimpin di dalam kemuliaan. Haleluya. Amin. Saya berdoa buat saudara, saudara mengerti sekarang kenapa kita berbeda dari dunia. Karena dasar segala sesuatu yang kita kerjakan adalah kasih Yesus yang ada di dalam kita. Dalam bisnis kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Apapun yang kita lakukan, semuanya didasari karena kasih Tuhan yang telah terlebih dahulu bekerja di dalam kita, sehingga pada saat kita mempraktekannya, kita bisa melakukannya di dalam kasih yang luar biasa. Nah, kita akan masuk di dalam sesi yaitu perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di tangan kita masing-masing. Kita rindu bahwa kuasanya, lawatannya bekerja di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan hadir pada saat kita makan tubuh dan minum darah Kristus. Kita sedang berkata begini, bahwa saya ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam saya. Dan kita sedang berkata, nggak ada kuasa apapun di bawah kolong langit ini yang bisa memisahkan saya dari kasih Kristus. Mari kita angkat rotinya. Mari dengan iman sama-sama saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi. Oleh korban tubuh Kristus, dari kepala sampai telapak kaki, seluruh sel-sel tubuh kami telah jadi baru. Kami menang atas segala penyakit, panjang umur, dan tidak sakit-sakitan. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib. Sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Kristus. Maka mulai hari ini kami termeterai sebagai warga sorga. Dijamin. Punya rumah di bumi, punya rumah di sorga. Tidak mengembara. Dimanapun kami berada melangkah. Selalu dijagai pasukan malaikat sorgawi. Aku tolak setan-setan. Aku tolak kuasa gelap. Segala rancangan orang jahat tidak pernah berkuasa atas kami. Kami diberi kuasa menginjak ular dan kalajengking. Bahkan kami punya iman. Apa yang kami minta doakan digenapi. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara boleh mengucap syukur untuk tubuh dan darahnya. Saya percaya korban tubuhnya, curahan darahnya itu menjaminkan Anda dan saya untuk diberkati senantiasa di dalam kasih karunia, di dalam kemurahan Tuhan. Dan di tangan saya juga ada yaitu minyak urapan. Saudara boleh ambil dari tempat saudara masing-masing. Minyak urapan bukanlah doktrin gereja tertentu atau menjadi pengajaran dari hamba Tuhan tertentu. Tapi ini merupakan perintah Tuhan. Karena para murid diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mendoakan orang sakit menggunakan sakramen minyak. Sejak perjanjian lama, pengajaran tentang minyak itu sudah ada. Dan Yesus tidak menghilangkan pada waktu di perjanjian baru. Yesus pun juga mengajarkan kuasa di balik minyak urapan. Saya pun telah membuktikan berkali-kali bagaimana orang-orang yang terikat kuasa kegelapan, orang-orang yang divonis dokter dengan penyakit tertentu. Maka ketika saya datang dan saya berdoa dengan menggunakan sakramen minyak ini, maka orang-orang yang terikat itu dilepaskan dan orang-orang yang terikat dengan penyakit disembuhkan. Bahkan proyek
yang diganggu roh jahat. Ketika di tempat itu dicurahkan minyak, maka tempat itu diberkati. Ketika kita percaya, kuasanya terjadi. Mari dari tempat kita masing-masing, angkat minyaknya, ikuti doa saya, katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Silakan pasukan malaikat hadir, jagai kami, pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Nah, saudara boleh teteskan di atas kepala saudara. Anda boleh berdoa juga buat pasangan saudara. Berdoa buat keturunan Anda. Bahkan kalau Anda sedang ada proyek yang sedang Anda kerjakan, Anda boleh tumpang tangan dan Anda melepaskan doa di dalam nama Yesus. Dengan perkataan yakin di dalam Tuhan, maka Tuhan mengerjakan, lawatan yang akan terjadi bagi kehidupan saudara. Bahkan proyek kantor, pabrik Anda boleh urapi dengan minyak ini dan terjadilah seperti yang saudara percayai. Nah saudara, di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa yang suka mengemakannya, maka dia akan memakan buahnya. Berarti perkataan kita itu mempengaruhi karena seperti magnet. Dapat menarik berkat atau sebaliknya dapat menarik kutuk. Nah tergantung apa yang kita mau ucapkan. Saya sarankan saudara, ucapkan hanya kata-kata kuasa, hanya kata-kata berkat yang sesuai firman Tuhan. Di layar monitor saudara ada kata-kata yang sangat memberkati dan kata-kata ini akan menjadi berkat pada waktu Anda mengucapkannya. Mari bersama-sama dengan saya, kita katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah kalau saudara merasa diberkati dan saudara terdorong, tergerak untuk bergerak di dalam kasih Tuhan. Karena saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah berhenti, selalu berbicara. Saudara diberkati, saudara boleh berbagi kasih ini kepada teman-teman saudara, sanak famili saudara, sharekan link ini, bagikan di WhatsApp saudara, dan jadilah berkat. Agar mereka juga bisa mengalami berkat yang sama yang seperti Anda rasakan. Mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan. Nah kita sudah sampai di penghujung acara ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Mari arahkan hati dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, pasanganmu diberkati, keturunanmu diberkati, saudara-saudarimu diberkati. Terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasihnya di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai mengurapi setiap kita mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku kita semua, sama-sama menjadi warga sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya melalui siaran I Start With Jesus, saudara diberkati. Dan sampai jumpa dalam program-program I Start With Jesus berikutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Lord, you are so good.